Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedherek jamaah pengawasan rahimakumullah, monggo sarengan kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun nikmat Islam, nikmat iman. Mugi-mugi kita saged istiqomah anggenipun Islam lan iman ngantos kita wangsul malih wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalih-kalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam utawa keselamatan kita sedaya tenggene dumugi akhirat. Sesarengan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita ajaraken, mugi-mugi dicatet dados salah satunggalipun amal saenan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan bab sholat jamaah dan imamah ini, insyaallah pertemuan yang terakhir. Besok kita lanjut di bab berikutnya, bab sholat musafir dan orang yang sakit. Tema kita malam ini tentang ketentuan-ketentuan lain terkait imamah. Dan di akhir Imam As-San'ani menjelaskan tentang faedah tentang uzur yang memperbolehkan seseorang tidak sholat berjamaah. Hadis 393 diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha, dari Ummu Waraqah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla jariha, bahwa Rasulullah niku menyuruh Ummu Waraqah untuk mengimami anggota keluarganya, mengimami sholat anggota keluarganya. Di suatu hari Rasul itu mendatangi rumah Ummu Waraqah. Lalu kemudian Rasulullah itu memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi anggota keluarganya. Nah, berdasarkan hadis ini Imam As-San'ani mengatakan bahwa di dalam kitab Subul Salam, seorang perempuan itu hukumnya sah mengimami sholat anggota keluarganya. Jangan diperluas konteksnya, di anggota keluarga. Seorang perempuan hukumnya sah mengimami sholat anggota keluarganya, meskipun di antara anggota tersebut, anggota keluarga tersebut itu ada kaum laki-lakinya. Karena di dalam riwayat Imam Abu Dawud terkait dengan hadis ini, di antara anggota keluarga yang ada di rumah Ummu Waraqah itu terdapat syaikhun, seorang tua yang diperintah Rasul untuk mengadzani sholat mereka, dan seorang budak laki-laki. Jadi ada seorang budak laki-laki, ada seorang budak perempuan juga, lalu ada orang tua yang diperintah Rasul untuk mengadzani, dan ada Ummu Waraqah. Nah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami sholat.
anggota keluarga yang terdiri dari seorang tua, lalu kemudian laki-laki, kemudian ada 2 budaknya, laki-laki dan perempuan. Kalau di dalam sejarahnya kita lihat Ummu Waraqah ini pada akhirnya itu dibunuh oleh 2 budaknya ini, budak laki-laki dan perempuannya itu bersekongkol. Pas malam-malam gitu beliau dibunuh oleh 2 budaknya ini, lalu kemudian berhasil ditangkap dan dihukum gitu. Itu kita lepas dari sejarahnya nih, tapi di sini bahwa berdasar hadis 393 seorang perempuan niku hukumnya sah untuk menjadi imam sholat bagi anggota keluarganya meskipun ada laki-lakinya. Penjelasan lebih lanjutnya di riwayat Imam Abu Dawud itu. Nah, yang menjadikan ini sebagai dasar bolehnya seorang perempuan mengimami sholat anggota keluarganya niku Imam Abu Thawr, Imam Al-Muzani dan Imam At-Tabari. Berdasar hadis ini, ketiga ulama tersebut kekeh mengatakan bahwa seorang perempuan itu boleh untuk menjadi imam sholat bagi anggota keluarganya, meskipun ini ditentang oleh mayoritas ulama yang tidak menyetujui pendapat tersebut. Dan meskipun ada hadisnya, karena ada hadis yang lain juga. Nah, lepas dari perbedaan di kalangan para ulama, kita bisa mengambil faedahnya terkait dengan hal ini, karena lah bahwa kalau dalam kondisi normal, insya Allah tidak kurang stok imam laki-laki. Alhamdulillah ya di masyarakat kita banyak yang berpotensi untuk menjadi imam. Tetapi dalam kondisi tertentu kita membutuhkan hadis ini untuk tetap mendirikan sholat jamaah ketika kondisinya ini nggak normal. Misalnya ya, kita ini kan ya menuju tua. Nah, biasanya yang menuju tua itu ditinggal anak-anak ya. Akhirnya kan ya tinggal berdua saja dengan pasangan kita. Namun mungkin ada kondisi di mana misalnya ya, kita sebagai bapak-bapak itu sakit, ya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, dirawat di rumah sakit telentang atau enggak, serasa ngapa-ngapa. Sementara pasangan kita, istri kita, saya sehat. Gitu. Dalam kondisi seperti itu, supaya kita bisa menjalankan sholat jamaah, itu bisa kita memakai hadis ini. Yes bu, ya jenengan sehat, ayo jadi imam. Meskipun kalau kondisi normal kita mengambil pendapat jumhur saja, yang aman yang bukan pendapat syadz, pendapat yang jarang dipakai oleh para ulama. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu untuk menjaga keutamaan sholat jamaah, kita memerlukan hadis ini. Gini dan mungkin kasus-kasus yang lain. Jadi ya kadang-kadang kita perlu mengambil pendapat seperti ini, meskipun ya di sini nggak mungkin kita praktekkan dalam kondisi kayak gini terus ibu-ibu kan jadi imam ya nanti kisro. Tapi kita bisa menggunakan hadis ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi perempuan dalam batas tertentu boleh menjadi imam. Ini ketentuan lain tentang imamah. Lalu kemudian hadis berikutnya, ini hadis 394 dan hadis 395. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi
niku istakhlafa, meminta untuk menggantikan beliau sebagai khalifah. Siapa yang diminta? Ibna Ummi Maktum, meminta Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan beliau, ya ummun nasa, supaya mengimami para sahabat. Seringkali, lebih dari sekali, Rasulullah itu ketika safar meninggalkan Madinah, yang diminta untuk menggantikan posisi beliau tidak hanya dalam hal sholat, tetapi juga dalam hal terkait dengan urusan kenegaraan. Itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, salah satunya yang namanya khalifah niku nggih, salah satu tugasnya yang menjadi imam. Rasul juga meminta Ibnu Ummi Maktum ini untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Sementara wa huwa a'ma, padahal Ibnu Ummi Maktum ini seorang yang buta. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Wa nahwu Ibnu Hibban, hadis 395. Hadis yang serupa itu juga ada atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi berdasarkan hadis ini, orang yang buta itu tidak ada halangan baginya untuk menjadi imam sholat. Jadi orang yang buta boleh hukumnya menjadi imam sholat. Bukan salah satu syarat sahnya menjadi imam nggak buta. Jadi orang buta pun itu boleh menjadi imam. Nah, ini ketentuan yang lain. Perempuan tadi boleh dalam batas-batas tertentu. Lalu kemudian orang yang buta hukumnya juga boleh secara mutlak. Kalau di sini kata Imam As-Sanani secara mutlak. Orang yang buta boleh menjadi imam. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, hadis berikutnya, ini ketentuan lain juga tentang siapa yang layak menjadi imam. Wa ani bin Umar, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah niku bersabda, sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika ada orang mati, meninggal, kok kita tahu bahwa orang itu muslim, dalam artian ya dia bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, sholatlah terhadap orang yang seperti itu. Lalu wasallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan sholatlah kalian di belakang, jadikanlah makmum imam atau bermakmumlah terhadap siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif, tetapi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat yang kita tidak tahu bahwa orang itu sudah melanggarnya, ketika kita memang nggak tahu kalau ya sampai mati orang itu masih berpegang terhadap syahadatnya. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat meskipun selama hidupnya tidak melaksanakan konsekuensi dari kalimat syahadat itu. Konsekuensi nenek awak dari syahadat itu kan ya berarti ibadah ya kepada Allah, ya berarti ya sholat, ya menjalankan rukun-rukun Islam dan seterusnya. Meskipun selama hidup orang itu tidak menjalankan konsekuensinya, maka ketika meninggal kita diperintahkan untuk mensolatkan. Jadi
orang yang fasik di kalangan umat Islam. Kefasikannya itu selagi dia masih berpegang terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Maka kewajiban terhadap sesama muslim, terhadap orang seperti itu tetap harus kita tunaikan. Salah satunya adalah kita mensolati orang tersebut ketika dia meninggal. Atau sholat, disolati barang apa? Karena dia bersyahadat. Selagi dia bersyahadat, dan dia nggak merusak syahadatnya itu, nggak keluar, dia tetap muslim. Dan bagaimanapun seorang muslim, ketika di hatinya ada kalimat la ilaha illallah, entah lama atau sebentar prosesnya, dia pasti akan masuk ke surga. Karena mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu masuk surga, entah cepat atau lambat. Jadi orang yang fasik pun selama hidup di dunia, ketika di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, dia muslim. Dan muslim pasti selamat. Meskipun ya dadak di kopiok misalnya di neraka misalnya, harus transit dulu karena kemaksiatan yang banyak yang dia lakukan. Tetapi pada akhirnya karena dia muslim akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nah, di dalam hadis panjang tentang surga dan neraka itu dikisahkan bahwa nanti salah satu penduduk surga itu ada yang memiliki ciri khusus dan dikenali oleh penduduk yang lain bahwa mereka itu mantan penghuni neraka jahanam. Dalam bahasa hadisnya itu jahannamiyun. Ini mantan orang yang sebelum di surga niku ke neraka dulu. Itu ada orang yang seperti itu nanti di surga. Dan tandanya itu kelihatan. Ya, mungkin ya, mereka yang mantan nabi ngaten kan itu ya ketahuan ya, mungkin ya. Stempelin apa-apa Allah lah. Tetapi ya mending daripada nang neraka terus gitu kan. Ya yang kita harap ya nggak usah transit ke situ. Dan tetapi ya kalau memang harus transit selagi kita muslim, insya Allah akan ke situ. Cepat atau lambat. Maka orang yang mengucapkan kalimat syahadat, meskipun dia fasik, nggak pernah melakukan kebaikan, ya, hanya ada syahadat di dalam hatinya, maka tetap ada tanggung jawab bagi muslim yang hidup untuk mensolatinya. Nah lalu kemudian ya, berdasarkan hadis ini juga bahwa adil dan alim itu bukan menjadi syarat sahnya imam. Karena siapapun yang bersyahadat maka sah menjadi imam. Di dalam keterangannya Imam As-Sanani mengatakan siapa yang sholatnya itu sah maka sah pula menjadi imam. Kayak awak dhewe ngeten kan sholatnya sah, awak dhewe muslim dan seterusnya, juga menjalankan syarat dan rukunnya. Ketika sholat kita itu sah, maka sah pula kita menjadi imam. Sehingga ngeten hukumnya di zaman dulu banyak terjadi perbedaan bagaimana seorang khalifah yang fasik, seorang pemimpin yang nggak baik begitu, bagaimana hukumnya bermakmum di belakang orang itu. Ya hukumnya sah dasarnya. Selagi dia niku bersyahadat maka dia sah menjadi imam. Sehingga siapapun kita berpotensi dan berpeluang bisa menjadi imam.
Jadi orang fasik pun niku sah menjadi imam. Sehingga ya, misalnya kita ada pemimpin yang kita anggap fasik misalnya. Nah, di sini gitu teman-teman. Ada pemimpin yang dianggap fasik lalu kemudian tarling menjadi imam sholat itu. Wong ora tau sholat gawane korupsi jadi imam barang sok-sokan pas Ramadan pencitraan misalnya seperti itu kan. Ya itu tetap sah meskipun dia fasik. Yo tentunya beda. Kita bermakmum dengan orang yang soleh, orang yang alim, itu ya tentu beda dengan kita bermakmum dengan orang yang fasik. Tetapi kalau standarnya adalah sah atau tidak, itu sah. Itu sah. Sehingga misalnya ini lagi rame-rame kampanye di kono dadi imam sholat misalnya atau kon khutbah, ya siapapun selagi dia muslim sah menjadi imam. Meskipun ada nek sing ra kulino ya mungkin agak piye ngaten nggih, kalau yang terbiasa ya sudah terbiasa, tapi ketiga-tiganya pasalnya ada yang ketiga-tiganya ini sah. Meskipun kualitasnya berbeda. Karena nih adil dan alim bukan syarat sah menjadi imam. Ya, siapapun yang bersyahadat maka sah menjadi imam. Ini salah satu yang membedakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan demikian. Ya, di dalam Aqidatul Awam kan zaman cilik pun dirumuskan seperti itu. Boleh berimam terhadap orang yang fasik. Boleh, hukumnya boleh. Tetapi kita juga boleh memilih imamnya sapa, kae mau wonge ngono kaya. Mending aku ya makmum ke yang lain. Boleh juga kita milih. Tapi bahwa dia sebagai imam dalam kondisi kayak gitu, itu hukumnya sah. Lalu kemudian Bapak Ibu hadis berikutnya, hadis 397. Poin yang pertama nih cukup penting ya di tengah masyarakat kita. Kadang-kadang kita itu ketika mau menyolati seseorang, niku sama wonge ahli masjid atau orang ahli masjid moha. Padahal dia muslim. Meskipun memang ya muslimnya meletik kaduhan kata dia, tetapi ketika di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, itu saudara kita. Kewajiban kita adalah mensolatinya. Urusan dia fasik itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita menunaikan kewajiban terhadap sesama saudara. Lalu kemudian hadis 397. Wa an Aliin radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Idza ata ahadukumus sholata," apabila seorang di antara kamu datang untuk melakukan sholat, wal imamu ala halin, sedangkan imam berada dalam suatu keadaan tertentu. Ini orang yang makmum masbuk, kayaknya kemarin sudah sedikit tersampaikan juga di pertemuan kemarin, tapi ini diulangi lagi. Orang yang makmum masbuk ketika datang di sholat jamaah, imam dalam kondisi apapun, maka fal yasna kama yasnaul imam, hendaklah orang itu mengerjakan sebagaimana yang tengah dikerjakan oleh imam. Pas imamnya berdiri ya kita berdiri, pas imamnya rukuk ya rukuk, sujud ya sujud, duduk ya duduk. Tidak menunggu sampai imam berdiri.
cilik nih kok. Udah nang coba sih lagi sujud imamnya saya ngobrol sih. Ketika wis ngadeg lagi jadi dalam kondisi apapun ketika kita makmum masbuk ya kita mengikuti kondisi imam. Tetapi rumusannya kemarin sudah kita ketahui bersama ya. Ketika kita tidak mendapati rukuk bersama dengan imam maka tidak dihitung sebagai satu rakaat. Tapi kalau kita mendapati rukuknya imam, maka kita dihitung mendapat rakaat tersebut. Nah, di beberapa tempat ya, di dalam kitab Akhtaul Musallin itu salah satu kesalahan-kesalahan orang sholat itu ada yang gara-gara pengen mendapati rukuknya imam, tapi ini tidak diperkenankan. Meskipun jamak dilakukan di beberapa tempat, bukan di Indonesia. Ada makmum yang ketika melihat imamnya lagi rukuk, ben ora telat mendapati rakaat bersama dengan imam. Makmum itu dari jauh mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Jadi intinya gue imamnya kan dikode sing sabar nunggu aku sing. Nah itu ngomongnya innallaha ma'as-sabirin supaya imam mendengar lalu kemudian ya menunggu. Tapi itu tidak diperkenankan. Di beberapa tempat kata-kata di dalam kitab Akhtaul Musallin itu dipraktekkan kayak gitu. Tapi itu tidak diperkenankan. Kan kemarin sudah dikasih tahu nggih oleh Rasul ketika kita jamaah ya datangnya ya nggak usah terburu-buru. Kita dapati imam dalam kondisi apa ya kita ngikut. Yang sudah ketinggalan ya kita tambahi sendiri. Tidak usah terburu-buru. Jadi berdasarkan hadis 397 ini makmum masbuk itu bergabung ke dalam jamaah ketika imam dalam kondisi apapun. Jangan sampai kita nunggu imam berdiri. Lalu kemudian ini yang terakhir Imam As-San'ani beliau menutup bab imamah dan sholat jamaah ini dengan menukil beberapa hadis. Beliau juduli faedah tentang uzur yang memperbolehkan seseorang tidak ikut sholat berjamaah. Salah satu uzurnya adalah pada malam yang nopo niku hujannya deres atau malam hari yang sangat dingin dan atau anginnya kencang. Ini hadisnya riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi munadi fil lailatil mutirati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil juru azannya pada malam hari yang hujannya deras atau dalam kesempatan yang lain pada malam hari yang sangat dingin yang berangin kencang, memerintahkan untuk mengucapkan shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, mungkin kita jarang mendapati kondisi nopo angin yang kenceng banget, tetapi ya, akhir-akhir ini kan ada beberapa tempat ngoten nggih sing angine niku ya kenceng sampai ngoten kae. Nah, itu uzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak sholat jamaah di masjid pas ada anginnya itu tadi, atau pas hujannya itu ya benar-benar deres, atau malam, kalau malam yang dingin guys, mriki enggak begitu lagi, enggak cukup dingin. Tetapi itu 3 uzurnya. Malam hari yang hujannya deras, atau ketika dingin dan berangin
angin kencang. Lalu kemudian uzur yang lain adalah hujan juga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami kata seorang sahabat di dalam riwayat Imam Muslim ini, kami keluar bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Famutirna, lalu kemudian turun hujan kepada kami. Faqala, lalu Rasul mengatakan, liyusalla man syaa minkum fi rahlihi. Hendaklah orang yang ingin di antara kalian sholat di rahlun. Rahlun itu ya kemahnya. Jadi orang ketika melakukan perjalanan itu kan di tunggangannya, di kendaraannya itu disiapkan kemah untuk ya bermalam, untuk tidur, istirahat. Nah, Rasul mengatakan bagi yang mau sholat di kemah masing-masing, tapi bagi yang mau silahkan sholat berjamaah bersama-sama. Nah, alasannya disebutkan di sini karena ya pada waktu itu napa niku tanah ketika terkena air lah yo ngoten kae, ketika dipakai untuk sholat jamaah ya akan kotor. Maka silahkan sholat di rumah masing-masing. Nah, kalau kita mengedepankan hadis ini, ya janin awal dia dan terus ke ya ora kebocoran, ngoten nggih. Ya insyaallah ya boten bocor, terus dalane ya enggak sebecek dulu, ngoten. Ya awak dhewe ya sama payungan, ya sama mantolan dan seterusnya. Sehingga ya bisa dikatakan uzur, bisa dikatakan enggak uzur kalau kondisi sekarang. Karena fasilitasnya ya cukup memadai. Tetapi nek awak dhewe udah terus Kanjeng Nabi ben udah terus ora jamaah ya ora apa-apa. Biasanya sing ngoten niku ya sing memang di hari-hari biasa ngoten jamaah niku saya bolong. Ya, lalu kemudian uzur yang berikutnya nggih. Oh, masih hujan juga, tapi redaksinya ngeten. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Abbas, Rasul pernah berkata kepada juru azannya pada saat hari yang hujan deras. Pesannya ngeten. Apabila kamu mengucapkan ketika azan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan mengucapkan hayya ala sholah yang artinya ayo rene do sholat, itu kan kata hayya ala sholah itu, mari kita sholat. Jangan mengatakan seperti itu, tetapi katakan shollu fi buyutikum. Jadi hayya ala sholahnya itu diganti shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Lalu kata Ibnu Abbas, faka'annan nasa istangkaru dzalika. Orang-orang itu agak aneh atau menolak hal itu. Jadi ini ceritanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata kepada juru azannya, bukan juru azan Rasul, juru azannya pada hari yang hujan deras. Beliau mengatakan kalau kamu sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan mengatakan hayya ala sholah, tapi katakan shollu fi buyutikum. Lah para sahabat agak aneh dan mengingkari hal itu. Ngopo azan kok suarane shollu fi buyutikum, kok enggak hayya ala sholah, azan opo ya? Itu para sahabat loh ya. Itu para sahabat loh. Orang-orang pada mengingkari itu. Lalu Ibnu Abbas mengatakan atajabuna minza. Lho ngopo kok do gumun dengan redaksi kayak gitu. Berarti kalau nggak sahabat ya tapi ini. Atajabuna minza. Kenapa kalian heran dengan pernyataan atau dengan ucapan seperti itu? Padahal qad fa'alaza man wa khairun minni. Padahal orang yang lebih baik dariku yaitu Rasulullah pernah melakukan dan memerintahkan hal itu kepada juru azan. Nah, jadi ketika azan terus, ya, bisa saja kemudian berarti mengatakan selalu fi buyutikum.
Enggak apa-apa, sudah terus banget sampai solu fi buyutikum. Tidak hayya ala sholat. Ya napa niku resikone ya berarti salat dhewean kan. Karena sudah dikon salat nang omah dhewe wae. Tapi mungkin kalau perlu kita praktekkan seperti ini biar kadang-kadang nyunah dan solu fi buyutikum. Dalam mohon baca berarti berarti ngambil yang kedua tadi. Kowe ahli jamaah tenan ngaten niku udah. Soalnya ya semua ada jamaah. Akan bisa lagi. Apa meneh ra kodanan ya? Meneh ra kodanan. Ya ini memang bisa diperdebatkan tentang udzur hujan seperti itu. Lalu kemudian udzur yang lain nggih, apabila makanan sudah terhidang. Yang ada riwayat Imam Bukhari. Idza kana ahadukum ala ta'ami fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis sholatu. Apabila salah seorang dari kalian sedang menyantap makanan, maka enggak usah terburu-buru sampai ya kebutuhannya itu terpenuhi, artinya sampai dia ya cukuplah dipakai untuk sholat. Wa in uqimatis sholat, meskipun sholat itu sudah didirikan. Ya, kita di tengahnya makan, bukan pas komat baru makan. Kita di tengahnya makan. Delalai masake telat ngoten nggih. Kita ya bener-bener lapar. Ternyata pas tengahnya makan wis komat. Dan itu kita diberi dispensasi, diberi kelonggaran untuk nggak usah tergesa-gesa, ya diselesaikan saja makannya. Kalau nanti selesai makan baru kemudian kita sholat jamaah. Nek konsepnya warek-warek kan standar makan syar'i niku pokoke sing iso dienggo ngedeke njejeke tulang punggung kita. Kan ora kudu kenyang-kenyang banget. Nek kenyang banget golek pas e. Misale awak dhewe sajane lho 10, 20, 30 ngoten nggih. Niku lah ya apa ya awak dhewe gara-gara itu enggak bisa mengangkat tulang punggung kita. Kan ya iso. Nek golek marme ya kudu sak piring atau orang piring, tergantung lauknya juga gitu. Tapi kalau standarnya syariat kuwi sing penting makmu kuwi bisa untuk menegakkan tulang punggungmu, maka ya ibaratnya sak kurma, rong kurma kuwi sudah cukup. Kira ada kelaparan. Saya mau kelaparan. Ya masalah ini lho, kadang-kadang awak dhewe niku nek meninggalkan makanan masih separuh niku kelingan. Alasannya nih, wow, mikir sate ku selak adem dan seterusnya, apa sego goreng selak adem lah mungkin saja. Tapi ini udzur, ya. Boleh untuk dijadikan alasan sebagai sholat untuk tidak ikut sholat berjamaah. Maka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Adab Mufradnya, beliau mengatakan min fiqhir rajuli, di antara bentuk dari ini jangan kemudian disalahartikan ya. Di antara bentuk dari kefakihan seseorang niku iqbaluhu ala hajatihi. Bentuk kefakihan seseorang itu adalah orang yang memenuhi dulu apa kebutuhannya, apa hajatnya, supaya apa? Hatta yuqbila ala sholatihi wa qalbuhu farihun. Supaya ketika dia kemudian sholat, hatinya itu kosong dari pikiran yang lain selain sholat. Iki nek diambil atau dijadikan pegangan oleh orang-orang sing ora patek cerah, dia akan mengatakan justru nek sing ahli fikih kuwi dirampungi sik butuhe baru kemudian sholat, karena di antara tanda kefakihan seseorang itu adalah dia menyelesaikan dulu hajatnya, baru setelah itu sholat. Supaya apa? Hatinya itu tenang.
bahwa ada hadis seperti itu, tapi jangan disalahartikan. Karena nyatane awak dhewe meskipun ngrampungi kebutuhane, ketika sholat hatinya penuh ngoten. Lho ngoten. Kalingan liyane meskipun sakjane apa-apa wis dirampungi kabeh, tapi ketika sholat yo ono wae sing dipikirke. Makan tinggal, tak tinggal nih. Anak tinggal, Ya masak. apa mau jadi belum ngenteng? Jualan itu nih. Berarti kalau disuruh orang. Kalau tuh kalau perlu barang lagi dia, kalau apa? Anak tinggal yo, si mami, kopi belum ngenteng. Mau ada lagi, ada nih. Oke. Terus didol dhisik. Ahli pikir. Jadi ahli pikir. Soalnya orang ngedol dhisik pikiran. Kamu ngurung. Beda-beda ono istilahnya tubi-tubi, cek kok ora. Terus antri di suwe diange, nanti lho. Nggih. Nggih, niku mboten sakula jawab di penggalip ya, Mbak. Pokoke hadise ngoten niku lah. Pokoke ngoten niku. Ya niku engko kasus-kasus ngoten niku. Monggo. Salah ngoten nggih, niku pun isa. Monggo kita tutup sarengan kanthi wawasan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.